kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Selamat datang kembali di cerita di Pekalongan hari ke-39. Panas. Hari ini ceritanya adalah training dan training sampai besok. Cukup rumit, tapi aku suka gitu karena ada kegiatan daripada sebelum-sebelumnya kan. Dan di video sebelumnya adalah nggak sama seperti video-video sebelumnya yang video berangkat kerja. Kali ini aku mencoba untuk memvideokan pulang kerja, dimana kalau naik motor itu lebih cepat daripada jalan. Sekarang jalannya udah beraspal, tapi ya gitu, selalu dapat marah, selalu dapat teguran karena aku datangnya terlalu. Kalau teman-teman ngikutin dari awal ya, aku selalu mengeluh tentang itu. Aku nggak pernah, aku jarang banget uh, mengeluh tentang ini. Tapi baru kali ini aku mengeluh tentang berangkat kerja duluan kok dimarahin, itu kan aneh kan? Menurut kalian kan aneh kan? Uh, dan juga kenapa aku nggak kayak biasanya gitu pulang kerja langsung bikin video? Terlalu capek pak, terus terlalu ribet gitu. Jadi aku coba untuk istirahat dulu, menenangkan pikiran dan lain-lain, ganti baju, mandi-mandi, baru selesai semuanya. Jadi aku bikin video ini setelah semua kegiatan selesai, sudah nggak ada kegiatan lain selain bikin video, akhirnya video ini jadi. Dan video berikutnya adalah aku bikin sebuah video yaitu 5 komika favorit bikin menjerit di segmen kedua. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, alangkah baiknya kalau mau, memang selera komedi itu berbeda-beda, tapi 5 komika tersebut itu mempunyai arti-arti sendiri bagiku. Salah satunya ya bisa kalian tonton sendiri ya di segmen kedua. Jadi sampai jumpa di segmen kedua, tonton sampai habis. Bye bye. Jumpa lagi dengan saya di sini di segmen kedua di tanggal 11 Maret hari ke-39. Di segmen kedua ini aku akan membahas 5 komika favorit yang buatmu menjerit. Sebenarnya banyak banget komika yang sudah pernah aku tonton dan menjadi favorit. Tapi ini aku ambil 5. Harusnya 10, tapi karena uh, satu lain satu dan lain hal, saya tuh takutnya takutnya nggak bisa menghargai gitu. Jadi lebih baik 5 dulu. Nanti 5 lainnya nyusul. Kenapa 5 lainnya nyusul? Karena 5 komika ini buatku berkesan. Mulai dari merekanya sendiri. Maksudnya 5 komika ini aku punya backstory yang bukan ironi sih, tapi backstory yang aku punya, nggak bisa dibuat kenangan, tapi hmm, kedekatan emosional terhadap materinya. Nggak jauh-jauh dari itu sih. Sama
seberapa seberapa kuat koneksi pikiranku atau eh, sisi jahatku itu nyambung dengan materi 5 komika ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih selain selain 5 ini ya. Masih ada Popon Kerok, Barry William, Coki Pardede, lalu eh, Randika Jamil, Awe, dan yang terbaru itu Firza Logika. Sebenarnya ada 5 tersebut, tapi ini nanti akan kubuatkan video lain di lain hari, untuk lain hari. Untuk sementara ini adalah 5 komika favorit yang buatmu menjerit. Yang pertama adalah mungkin gak bisa disebut panutan ya, tapi awal aku mengenal komika ini adalah dari pergerakannya. Kok bisa pergerakannya? Karena tur pertama yang dibuat komika adalah dari beliau, yaitu Ernest Prakasa. Stand up comedy show pertama yang aku lihat Ernest Prakasa. Merchandise kaos yang pernah aku beli Ernest Prakasa. Buku pertama, nggak pertama-tama banget, ya buku pertama dari komika yang aku beli Ernest Prakasa. Lalu film pertama dari komika yang aku tonton ya Ernest Prakasa. Terus apa lagi? Aku mengenal seseorang dari tur Ernest Prakasa. Jadi ada 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 alasan untuk mencintai stand up karena Ernest Prakasa. Aku mengenal stand up ya dari bukunya Ernest Prakasa. Mermelek. Nggak ada bukunya di rumah bos bukunya. Aku bahkan aku punya buku yang diterjemahkan oleh Ernest Prakasa, Gridin. Sefanatik itu dengan Ernest Prakasa. Sayangnya sekarang kiblat Ernest Prakasa tidak ke stand up comedy. Memang core-nya adalah stand up comedy, tapi sebagian besar pergerakannya datang dari bukan datang dari pergerakan Ernest Prakasa sekarang besar ke film, tidak ke stand up comedy. Lambat laun referensi komediku juga berubah. Yang awalnya adalah Ernest Prakasa tentang kehidupan kecinaannya, lalu terakhir adalah happiness. Iya, terakhir adalah happiness dengan keluh kesahnya. Terus sekarang ke film, berubah juga genre komedi yang ku ambil. Genre komedi yang ada di pikiranku saat ini. Itu adalah background aku mencintai, bukan mencintai ya, hanya menyukai, tidak sampai fans, karena aku ingin berteman dengan Ernest Prakasa, karena aku ingin belajar apapun itu tentang film. Bagaimana itu acting, bagaimana itu bagaimana itu reading, acting, terus attitude, dan lain-lain. Ernest Prakasa itu best. Itu pada awal-awal aku menyukai stand up. Di komunitas komunitas yang dulu, aku juga simpang siur mendengar 2 orang yang menggegerkan pada saat itu ya, menggegerkan dunia per stand up komedian. 2 orang komika ini masuk radar komika yang dulunya itu adalah komika dengan radar yang cukup memukul standar
bukan stand up, pakem stand up, pakem stand up. Mereka berdua ini bikin show berdua. Terus secara ugal-ugalan mereka menabrak eh, norma norma kehidupan, bukan norma kehidupan di perilakunya tapi materinya. Aku mengenal Mas Dono Pradana. Awalnya adalah aku open mic di Sidoarjo. Yang nonton mungkin ya nggak banyak, tapi di situ aku pernah belajar bareng sama Mas Dono. Mungkin Mas Dono sudah lupa kejadian itu, tapi Mas Dono adalah orang yang paling pertama aku cari pada saat itu. Siapakah Mas Dono? Mas Dono kok bisa begini? Aku cari, benar-benar aku cari. Sayangnya, eh, sayangnya adalah keterbatasan jarak dan ekonomi pada waktu itu. Jadi saya nggak bisa ngejar Mas Dono yang sekarang sudah lari bersama, mungkin aku sebutnya adalah komika-komika yang ku kenal. Dan aku nggak bisa terjun ke sana sekarang. Nggak ada modal ke sana sekarang. Terus Mas Dono pindah ke podcast, nggak pindah sih, mengambil kesempatan di podcast. Dan sejak itu saya juga fanatik dengan mendoan. Namun ya cerita ini sudah usang sebenarnya, sudah pernah aku ceritakan di episode yang lalu-lalu itu. Lalu karena ada masalah, sedikit masalah di event tertentu, maka ya saya menyudahi lah, menyudahi mendengarkan podcast yang begitu banyak. Tidak hanya Mas Dono yang datang, tidak hanya Mas Dono komika yang datang dari Jawa Timur atau Jawa lah. Ada satu orang yang namanya itu, saya mengibaratkan beliau ini adalah eh, pangeran dari kegelapan. Kenapa aku sebut pangeran dari kegelapan? Karena bagi kebanyakan orang, rajanya adalah Coki Pardede. Tapi nggak bisa gitu. Menurutku nggak bisa begitu. Komika ini tetap menjadi raja di kegelapan yang lain, di kepekatan yang lain. Sedangkan Coki biarkan menjadi raja di dunia yang gelap. Sedangkan di bawahnya gelap ada raja, yaitu Abraham Tino. Pada awalnya, aku nggak kenal siapa dia pada awalnya. Sama seperti kasusnya Mas Dono, yang memang sengaja aku kejar, sengaja aku pingin berteman dengan dia, akhirnya kenal, sama saat ini bisa DM-DM-an dan lain-lain. King Tino ini berbeda. Eh, Mungkin pada awal 2013 atau 2014, saya nggak tahu ya. Lebih tepatnya tahun berapa. King Tino ini sudah menjadi besar terlebih dahulu di dunia Twitter. Lalu lebih tepatnya juga Jogja punya lebih besar, namanya juga besar di daerah komunitas stand up di Jogja. Abraham Tino menjadi bahan perbincangan di beberapa platform dan komunitas pada saat itu yang saya ikuti. Mas Abe, Mas Abe, Mas Abe, siapakah dia? Kukulik, 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 kukulik. Aku cari tahu, ternyata pada tahun tersebut uh, King Tino ini membuat tour bersama Yusri Riza, Upside Down. Di situ adalah pertemuan pertamaku dengan King Tino. Men, men, men. Aku hanya bisa bilang men. Pada tahun tersebut, Coki menyuguhkan komedi yang cukup gelap. Di situ juga pikiranku tentang
kegelapan aku tahu dan terbuka. Setelah kulihat Upside Down dan King Tino menyuguhkan materi-materi yang uh sadis. Enggak, aku menyebutnya bukan sadis, tapi aku menyebutnya adalah normal yang di atas enggak normal. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebenarnya materinya itu biasa, normal. Tapi bagi kebanyakan orang bahkan akan bilang tidak normal sih. Nah, itu. Dan beberapa materinya itu aku baru kayak sadar bahwa ternyata ada orang yang bisa membuat materi sebagus ini, tapi datang dari kegelapan yang nggak kelihatan gitu loh. Dan kenapa materinya relate sama sama aku? Pada akhirnya ya kayak kalian nonton ini nggak sih? Nonton film apa ya? Nonton film Final Destination. Nah, film film kalau kalau aku ibaratkan ya, Coki itu membuat materi itu seperti Final Destination, cuman bagian yang sadis dipotong. Kita itu Coki cuma memberikan darah nih cipratan gitu aja. Sedangkan King Tino memberikan bagaimana proses darah itu terjadi, bagaimana memotong bagian-bagian ini secara rapi. Itulah King Tino. Ajaib memang. Orang ini aku akan memberikan hormat setinggi-tingginya untuk King Tino atas materi yang bisa relate dengan pikiran jahatku. Nggak tahu kenapa. Semoga video ini tonton oleh King Tino dan di like dan subscribe dan di share. Berikutnya adalah komika keempat. Sama seperti Aras Prakasa. Cuman kalau misalkan tadi Dono Pradana dan AB pernah uh, bikin show di Surabaya dan sudah mendengar namanya. Komika satu ini namanya sudah besar dari awal. Dia mengangkat nasionalisme dalam materinya. Sayangnya, uh, Bang Panji itu terlalu baik, sangat terlalu baik. Tapi yang kalian nggak tahu, baiknya Bang Panji itu selalu ada sisi anger management yang tidak bisa dijaga. Sekarang sudah bisa, cuman ada aturan yang kalian itu harus menjaga sikap di Bang Panji. Dan masalah berikutnya adalah everything if you do with him, you must be paid. Except you be friend with him. Ya gitu. Aku awalnya relate sama Bang Panji materinya. Aku ngikutin semuanya. Nonton show-nya. Sayangnya ada kejadian tertentu yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Masih berhubungan dengan itu tadi. Why you be why uh, become your friend must be paid. Itu aja. Dan itu membekas, menjadi luka yang membekas di pikiranku karena nggak semua temanmu itu punya uang, gitu aja. Tapi aku akan tetap nonton Weekly Vlogmu karena hanya itu yang tidak berbayar di hidupmu. Bagiku adalah gini, temanmu akan membantu kamu sebisanya, tapi dengan cara yang lain, bukan dengan
memaksa untuk membayarnya. Memang lip service itu perlu untuk uh, membahagiakan kedua belah pihak. Tapi kalau kamu dipaksa untuk membayar semahal itu hanya untuk berteman, buat apa? Saya mungkin nggak mungkin sih. Salah satu merch terbanyak dari stand up comedian dari aku adalah merchnya Bang Panji. Aku punya eh, dua baju juru bicara, satu, terus yang merah, dua, terus tag, cover tag, terus CD. Karena di juru bicara, eh, menurutku dari sekian banyak show yang dibuat Bang Panji, juru bicara dan Masaki Bangsaku adalah the best. Udah itu aja. Skornya beda tipis lah dari kedua show tersebut. Mungkin bisa dibilang kalau ada 9 show yang Bang Panji bikin, show Mesaku Bangsaku itu mungkin bisa aku nilai 98 dan 99. Beda tipis. Yang lainnya mungkin di bawah 90 ya, nggak tahu lagi. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah komika yang kenapa aku bisa relate dengan Bang Yuda Brajamusti. Kalau yang lainnya adalah ada backstory dari Ernest Prakasa, Mas Dono Pradana, Abraham Tino, Panji Pragiwaksono. Aku mengenal Bang Yuda, aku tahu Bang Yuda di kompetisi Suci 5 dan Suci 7 atau Suci berapa gitu. Terus beririsan di salah satu, mungkin bukan salah satu sih. Iya, kompetisi. Aku hanya sampai kompetisi. Lalu diajak Bang Panji untuk menjadi openernya. Itu ceritanya Bang Yuda. Sekarang aku akan memberikan cerita. Aku tahu Bang Yuda di Suci 5, lalu mengikuti pergerakan yang yang Bang Yuda buat. Hingga akhirnya Bang Yuda bikin podcast PSK bersama Bari dan Harry. Sebenarnya Bari dulu sih. Langsung dan lalu Harry. Di situ aku menemukan ramahnya Bang Yuda itu segitunya gitu. Tinggi banget. Dan Bang Yuda itu ya emang emang selucu itu gitu. Maksudnya aku kalau bukan aku sih. Kalau di tongkrongan ya guyonan-guyonan seperti gonta-ganti huruf, bolak-balik kata, itu memang terjadi di tongkrongan. Dan Bang Yuda mewakilkan itu. Bang Yuda adalah salah satu role komediku yang paling dekat. Bagaimanapun juga dari kelima stand up show yang mereka akan buat. Kalau misalkan yang terdekat dari salah satu dari mereka, pasti ku kejar. Tentatif ya. Maksudnya misalkan tahun ini ada Panji kan, terus barengan sama Yuda, terus barengan sama Ernest, barengan sama Mas Dono, barengan sama AB. Saya cari yang paling dekat dulu. Misalkan yang dan sanggup gue beli ya tiketnya. Yang paling dekat siapa akan kukejar, akan kucarikan uang tiketnya. Jadi aku nggak merating 5 komika ini bagaimana lucunya, tapi mereka tentatif. Tentatif karena ya tergantung mereka bikin show-nya. Kalau show-nya deket ya bagus untukku, bagus untuk mereka dan bisa aku beli apa enggak gitu. Biasanya dari kelima ini pasti ku kejar. Ku kejar bagaimana aku bisa membeli tiketnya. Aku berusaha minimal aku beli
beli stand up show-nya atau merch-nya minimal, seminimal mungkin itu. Buat teman-teman, kalau misalkan nggak bisa terima dengan 5 komika favorit ini nggak apa-apa. Masih ada komika-komika yang lain yang mungkin lebih enak ditonton daripada 5 komika ini. Ini adalah 5 komika favoritku yang paling bikinku menjerit sendiri gitu. Yang kalau nonton, wah, wih, gitu. Dan pasti lucu sih. Sudah pasti lucu. Itu tadi ya. Aku utang konten terhadap kalian, yaitu 5 komika favorit selain 5 tersebut. Masalahnya adalah saya bingung judul sekarang. Tapi nggak apa, akan aku simpan. Mungkin nanti akhir-akhir Maret lah, akhir-akhir Maret nanti akan ada video yang hampir mirip dengan ini. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman buat klik link di bawah ini biar saya tambah semangat bikin konten dan buat makan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Besok akan lebih menarik. Bye-bye. Kalau dirasa jalanmu lebih lambat dari orang lain, itu nggak apa-apa. Kalau dirasa kamu nggak sampai-sampai tujuan, itu juga nggak apa-apa. Kalau dirasa jalurmu banyak rintangannya, banyak tikungannya, dan nggak semulus jalur orang lain, nggak apa-apa. Hidup kan bukan arena balapan yang harus cepat sampai di garis finish. Nggak ada yang menang atau kalah. Yang ada itu terus berjuang dan tidak menyerah.